pemotongan PPh pasal 21. Berarti yang tujuan pertama adalah pada pemberi kerja agar lebih mudah dalam memotong PPh pasal 21 untuk karyawannya. Kemudian meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Harapannya, jika pemotong lebih mudah dalam memotong pasal 21, mereka juga akan mempermudah mereka dalam melaporkan SPT masa PPh-nya dan menerbitkan bukti potongnya. Kemudian ketiga, memberikan kemudahan dalam membangun sistem informasi administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Nah, juga harapannya ini akan terkoneksi nanti dengan sistem perpajakan. Nah, mungkin bocorannya sistem ini akan diakomodasi oleh sistem nantinya. Pasti akan seperti itu. Dan mempermudah kita cukup menggunakan tarif efektif. Tidak perlu menghitung dari awal berapa perkiraan penghasilan selama 1 tahun, kemudian dibagi 12, kemudian kalau ada perubahan penghasilan, kalau ada bonus, kita hitung lagi penghasilan 1 tahun, kita kurangi penghasilan PPh yang sudah dipotong. Sekarang tidak seperti itu. Kita gunakan tarif efektif saja, begitu. Harapannya dapat terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, apa yang terdampak dari PP ini? Kalau beban pajak yang baru tidak ada, jadi nanti akan kita sajikan perhitungannya, tidak ada tambahan beban pajak sehubungan dengan penerapan tarif efektif ini. Tarif ini hanya diterapkan di bulan-bulan sebelum masa pajak terakhir. Jadi selain Desember. Jadi Januari sampai November. Sedangkan di Desember kita tetap menggunakan cara yang lama, yaitu menghitung PPh selama 1 tahun. Struktur PP ini, Bapak Ibu, yaitu di bab 1 ketentuan umum, bab 2 tarif pemotongan, ya, bab 3 ketentuan penutup. Dan bab 3 ini mencantumkan bahwa PP ini diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2024. Berarti mulai berlaku di masa pajak Januari 2024. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, nah, kita ketahui bahwa tarif pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu sampai dengan 60 juta lapisannya itu adalah 5%. Kemudian penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai 250 juta itu adalah 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar tarifnya 35%. Tidak ada perubahan tarif PPh di PP ini. Karena PP ini hanya mengatur cara penghitungan atau cara pemotongan PPh pasal 21 untuk yang sehubungan dengan pekerjaan. Tarifnya masih menggunakan tarif PPh pasal 17. Tarif PPh tidak berubah. Nah, tapi PP ini menimbulkan tarif efektif bulanan. Ya. Tarif efektif bulanan itu maksudnya tarif efektif yang kita terapkan setiap bulan. Kita bagi, PP ini membagi tarif ini menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tarif golongan A, kemudian tarif golongan B, dan tarif golongan C. Golongan A itu untuk tarif yang diterapkan untuk pegawai atau karyawan atau bukan pegawai yang berstatus PTKP tidak kawin dan tidak ada tanggungan, tidak kawin tanggungan 1 orang, dan kawin tidak ada tanggungan. Jadi yang lapisan PTKP-nya di bawah 60 juta. Kemudian tarif golongan B, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi, ya,
karyawan kita atau bukan pegawai atau pegawai dengan lapisan PTKP di atas 60 juta, di bawah 70 juta. 60 jutaan, yaitu yang tidak kawin dengan 2 tanggungan dan kawin dengan 1 tanggungan, tidak kawin dengan 3 tanggungan dan kawin dengan 2 tanggungan. Itu masuk lapisan tarif B. Dan di lapisan tarif C, itu diterapkan untuk kawin dengan 3 tanggungan, gitu. Kemudian Bapak Ibu, selain tarif efektif bulanan, juga TP ini mengatur tentang tarif efektif harian. Ya, ini tarif yang diterapkan kepada wajib pajak, karyawan atau bukan pegawai, kepada wajib pajak orang pribadi yang diberikan penghasilan harian. Jika penghasilan brutonya tidak lebih dari 450.000 per hari, maka tarif efektif hariannya itu 0%. Sedangkan jika penghasilan bruto hariannya dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta, tarif efektifnya 0,5%. Nah, di sini Bapak Ibu, kita mulai ke tarif efektif untuk golongan A. Bapak Ibu lihat di sini ada 44 lapisan tarif. Bapak Ibu bisa sesuaikan berapa penghasilan brutonya yang diterima oleh pegawai tersebut. Begitu ya. Untuk lapisan sampai dengan 5,4 juta dalam 1 bulan, maka tarifnya 0%. Sedangkan untuk lapisan 5.400.000 sampai dengan 5.650.000, tarifnya 0,25%. Ya Bapak Ibu. Nah, tapi tarif ini hanya diberikan kepada pegawai atau kepada orang pribadi dengan lapisan PTKP itu di bawah 60 juta. Ya, ini tidak kawin, tidak ada tanggungan, dan tidak kawin 1 tanggungan atau kawin tidak ada tanggungan. Jadi yang mempengaruhi di sini adalah status PTKP dari karyawan kita, Bapak Ibu. Tarif terendahnya itu 0% dan tarif tertingginya 34% untuk penghasilan bruto per bulan lebih dari 1,4 miliar, begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk golongan B diberikan kepada pegawai dengan PTKP di 60 jutaan, yaitu tidak kawin 2 tanggungan, kawin 1 tanggungan, ya, tidak kawin 3 tanggungan, dan kawin dengan 2 tanggungan. Itu PTKP-nya 60 jutaan. Lapisan tarifnya ada 40, Bapak Ibu. Sampai dengan 6,2 juta, itu tarifnya 0%, dan di atas 1,405 juta, itu 34%. Kemudian lapisan tarif ketiga, lapisan tarif golongan C, yaitu diberikan untuk PTKP K3, kawin dengan 3 tanggungan. Jadi ini lapisan PTKP tertinggi, yakni 70 jutaan. Yaitu diberikan tarif dengan 41 golongan. Sampai dengan 6.600.000 penghasilan brutonya per bulan, tarif efektifnya 0%, dan lebih dari 1,419 miliar, itu 34%. Dan tarif ini, kalau kita lihat dari golongan A, golongan B, dan golongan C, itu rata-rata setiap lapisan tarif itu kenaikannya 0,25%, Bapak Ibu. Tapi untuk di atas 5%, maka dia tarifnya naik 1%. Dari mana angka ini? Berarti ini sudah dikaji oleh teman-teman di bagian peraturan,
inilah tarif yang bisa dipakai begitu. Kalau gimana cara dapatnya sampai tarif segitu, Pak? Nah, kita juga tidak mengerti, tapi sepertinya mereka sudah menghitung, meng-cross-check ya, menguji coba seluruh lapisannya sehingga dapatlah 44 lapisan tarif ini. Nanti akan kita contohkan Bapak Ibu di slide ini juga ada contoh penghitungannya. Tapi saat ini ada yang pasti ada tiga golongan tarif, yaitu tarif golongan A, B, dan C sesuai dengan PTKP dari karyawannya, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini contohnya, yaitu yang pertama kita contohkan yaitu Tuan R bekerja pada perusahaan ABC dan memperoleh gaji sebulan 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Status Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan, sehingga PTKP Tuan R adalah K0. Ya Bapak Ibu, ini berarti Tuan R adalah pegawai tetap di perusahaan ABC. Gaji bulanannya 10 juta. Berarti di sini sebelum 2020, sebelum PP ini keluar, kita menghitung PPh bulanan Tuan R dengan cara kita menghitung berapa penghasilan setahun Tuan R dan kita kurangi dengan PTKP, kita dapatlah PPh pasal 21 selama setahun. Dan kita bagi 12. Itu kita dapat PPh pasal 21 per bulan. Jadi potongan per bulannya sama. Contoh, perhitungan bulanan saat ini ini berarti sebelum PP ini keluar, gaji 10 juta, ya di sini saya coba, nah gaji 10 juta, ya kemudian dikurangi biaya jabatan 5% dari 10 juta, yaitu 500.000, ya. Kemudian iuran pensiun 100.000, ini per bulan. Sehingga penghasilan itu sebulan itu 9.400.000. Kemudian penghasilan itu setahunnya 9.400.000 dikali 12, 112.800.000, dikurangi PTKP setahun kawin tidak ada tanggungan 58.500, sehingga dapatlah penghasilan kena pajak setahun 54.300. Dari 54.300 dikalikan tarif pasal 17 sebesar 5%, sehingga didapatlah PPh selama tahun 2.715.000. Nah, PPh yang akan dipotong setiap bulan yaitu 2.715.000 dibagi 12 sebesar 226.250. Nah, inilah yang akan dipotong oleh PT ABC kepada Tuan R setiap bulan. Itu yang berlaku saat ini. Nah, dengan PP ini menerapkan tarif efektif, ya, yaitu penghasilan per bulannya, ya kita dengan penghitungan saat ini kita tahu penghasilan per bulannya 10 juta ya Bapak Ibu. Kemudian PPh tahunnya 2.715.000. Kemudian existingnya maksudnya potongan per bulannya 226.000. Dengan menggunakan tarif efektif, kita lihat di halaman sebelumnya. Ya, tarif efektif itu untuk PTKP K0 itu masuk ke tabel A. Tabel A berarti golongan A, karena PTKP-nya masih 50 jutaan. Di baris ke 9. Tarif efektifnya 2%.
Kita kalikan penghitungan dengan tarif efektif. Cara menghitungnya adalah 2% dikalikan 10 juta. 10 juta dari mana? Dari penghasilan bruto Tuan R setiap bulan. Bruto ya, tidak dikurangi dengan iuran pensiun. Jadi penghasilan bruto. Berarti penghasilan yang diberikan sebelum dikurangi apa-apa. Tidak juga dikurangi biaya jabatan. Nah, 2% dari mana 2%? Dari tabel tarif. Dapatlah 200.000 per bulan yang akan dipotong. 200.000 ini, Bapak Ibu, itu masih lebih kecil daripada PPh yang harus dipotong Januari sampai Desember sesuai dengan penghitungan sebelum PP ini. Dikali 12 dibagi 12. Nah, kalau dengan tarif efektif Januari sampai November akan dihitung dengan dipotong 200.000 dan di Desembernya dilakukan penghitungan ulang. Jadi Desember kita akan lakukan penghitungan ulang. Desember memang saatnya melakukan penghitungan ulang seluruh PPh 21 atas karyawan. Jadi kalau ada kelebihan atau kekurangan maka akan dilunasi semua di Desember. Nah, di Desember kita harus hitung PPh Tuan R yang harus dipotong adalah 2.715.000. Yang sudah dipotong itu 11 kali 200.000, yaitu 2.200.000. Sehingga kekurangannya adalah 515.000. 515.000 inilah yang akan dibayarkan di bulan Desember. Jadi berapa PPh Tuan R yang dipotong oleh ABC selama tahun, jumlahnya tetap 2.715.000. Tidak ada kenaikan pajak. Hanya saja memang bebannya itu lebih besar di Desember. Tapi dengan cara yang lama, kita hitung dulu penghasilan di depan, kita perkirakan Tuan R akan memperoleh gaji yang sama selama 1 tahun. Kita bagi menjadi 12. Nah, itu sudah nggak repot. Masalah berikutnya repot kalau dia menerima bonus. Atau Tuan R menerima kenaikan gaji. Gitu. Atau Tuan R menerima THR. Gitu ya. Tuan R menerima THR dan bonus. Nah, itu yang repot. Karena kita harus menghitung kembali, setiap menerima bonus, kita harus menghitung berapa PPh gaji plus bonus, kita kurangi dengan berapa PPh gaji, dapatlah PPh bonus. Nah, kalau sekarang kita cukup berapa penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai itu dalam 1 bulan. Baik itu gaji, ataupun gaji plus bonus, ataupun gaji plus bonus plus THR. Begitu Bapak Ibu. Oke. Ini kita annotate, kita hapus dulu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan di contoh selanjutnya. Nah, ini adalah overview skema penghitungan pasal 21 ke depan, gitu ya. Akan ada perubahan skema perhitungan, yaitu perubahan seluruh skema penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap. Nah, ini adalah yang terjadi sekarang dengan menggunakan tarif efektif. Kemudian ke depan akan dilakukan perluasan lingkup penghitungan PPh pasal 21, khususnya untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, yang menarik dana pensiun. Dari sebelumnya hanya DAPEN, menjadi juga berlaku untuk lingkup BPJS TK, BPJS Ketenagakerjaan, Asabri, dan Taspen. Karena ada pegawai peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai tapi dia sudah menarik dana pensiun. Kalau dulu itu belum diatur,
kalau sekarang diperluas. Nah, kemudian selanjutnya pasal 21 ke depan juga akan mengurangkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pembeli kerja. Nah, jadi kalau sekarang yang berlaku sekarang adalah untuk zakat itu bisa atau sumbangan keagamaan itu menjadi pengurang penghasilan neto yang bisa diakui oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, di skema penghitungan ke depan yaitu zakat itu yang dibayar melalui pemberi kerja maka bisa dikurangkan dalam penghasilan bruto per bulan. Jadi misalnya Tuan R tadi bekerja di PT ABC, ya Bapak Ibu, selain memperoleh gaji sebulan 10 juta, dia juga membayar zakat melalui PT ABC. Dikumpulkan oleh PT ABC, zakatnya misalnya 500 per bulan atau 250.000. Maka 250.000 itu bisa dikurangkan ke dalam penghasilan brutonya gitu. Kemudian menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Ya. Kemudian menggabungkan seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan. Ini yang tadi saya contohkan. Misalnya Tuan R tadi atau karyawan kita memperoleh bonus dan memperoleh kenaikan gaji rapel misalnya. Maka kita menggabungkan seluruh penghasilan itu dalam 1 bulan. Kemudian juga PPh pasal 21 saat ini itu memotong PPh pasal 21 atas natura dan kenikmatan. Jadi unsur natura dan kenikmatan itu diuangkan ya Bapak Ibu ya. Karena juga pasal natura atau kenikmatan itu menjadi objek PPh pasal 21 sekarang. Dan bagi pemberi kerja itu menjadi biaya. Kalau dulu kan natura atau kenikmatan itu tidak masuk ke dalam penghasilan. Kalau sekarang masuk ke dalam unsur penghasilan. Nah, dengan perubahan skema perhitungan, maka juga dilakukan penyesuaian peraturan. Dan kita juga mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan. Siapa pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan? Yaitu orang pribadi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Orang pribadi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait dengan pekerjaan bebas pemberi kerja. Misal, saya adalah seorang dokter, ya. Dokter berarti memiliki pekerjaan bebas. Atau saya memiliki toko manisan atau toko kelontong. Saya mempekerjakan orang. Kalau saya mempekerjakan karyawan, berarti karyawan itu bekerja di toko saya terkait dengan usaha saya. Nah, itu harus saya potong pajak. Tapi kalau saya memberikan pembayaran kepada juga bukan supplier saya, maka itu tidak wajib saya potong. Gitu ya Bapak Ibu. Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional itu juga tidak wajib melakukan pemotongan. Kemudian peraturan yang juga disesuaikan adalah menggabungkan PMK biaya jabatan, biaya pensiun, dan PMK pengurang penghasilan harian. Kalau tadi contoh sebelumnya itu untuk pegawai staf ya dengan gaji 10 juta sebulan. Kalau untuk pegawai tetap berarti dia ada biaya jabatan.
Kalau untuk pensiunan, maka yang dia punya adalah biaya pensiun. Nah, kalau untuk wajib pajak atau yang bukan pegawai atau penerima penghasilan harian, maka dia tidak punya biaya jabatan, Bapak Ibu. Dia punyanya pengurang penghasilan harian. Nah, ini semua digabung di peraturan ini. Kemudian peraturan yang harus disesuaikan adalah kita tambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu berbentuk bantuan sumbangan hibah. Itu dikecualikan. Kemudian kita juga menyesuaikan pengurang penghasilan bruto bukan pegawai. Ya. Kemudian juga menaikkan bunyi DPP PPh pasal 21 dokter dari awalnya di dalam peraturan Dirjen Pajak masuk ke dalam peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangannya mana? Berarti di PMK 168 yang baru keluar beberapa hari yang lalu. Kemudian di aturan PP pasal 21 saat ini yaitu mempertegas hak penerima penghasilan untuk menerima bukti potong. Nah, ini bagi penerima penghasilan berarti karyawan ya, pegawai, dia diperkuat, dipertegas haknya untuk menerima bukti potong. Dan juga tidak ada kewajiban bukti potong kalau tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Ini dibunyikan secara jelas di peraturan ini. Baik di PP, kalau tidak ada di PP, maka akan pasti ada di PMK 168. Kemudian, jika lebih bayar karena pembetulan, boleh dikompensasi ke masa-masa berikutnya tidak harus berurutan. Seperti PPN berarti Bapak Ibu. Kalau pembetulan misalnya kan, kita kan pembetulan biasanya pasti lompat bulan ya, Ibu ya. Pembetulan yang dilakukan sekarang mungkin yang kita betulin bukan yang bulan November, tapi mungkin yang bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau tidak bisa lompat bulan, maka dia harus membetulkan seluruh SPT dari SPT yang dibetulkan itu. Sekarang bisa lompat, bisa pilih bulan kompensasinya seperti PPN. Kemudian, untuk wajib pajak PNS, itu wajib membuat surat pernyataan kalau dia bekerja di lebih dari satu pemberi kerja, lebih dari satu tempat. Karena banyak di antara PNS yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Dan diperbolehkan misalnya dokter. Dokter selain bekerja di rumah sakit A, dia juga bekerja di rumah sakit B. Bekerja juga di rumah sakit C misalnya. Atau PNS sebagai misalnya dia juga memberikan jasa di tempat lain seperti itu. Nah, kalau dia bekerja di dua pemberi kerja, maka harus membuat surat pernyataan. Sehingga kalau PNS lebih dari satu pemberi kerja, ya dia akan menjadi kurang bayar. Begitu. Selanjutnya, kita hapus dulu. Ini checklist-checklistnya kelihatan nggak Pak Maman? Kelihatan ya? Ya. Lanjut. Nah, ini resumenya, Bapak Ibu. Resume skema pasal 21. To be ini berarti sekarang sebenarnya saat ini. Ini berarti slide-nya ini sebelum BP ini keluar. Ya. Nah, sorry Bapak Ibu, maaf. Di resume ini, kita bagi menjadi ke dalam beberapa subjek berdasarkan subjek penerima penghasilan. Berarti jenis karyawannya, jenis subjeknya. Untuk pegawai tetap itu dibagi menjadi 3, yaitu pegawai tetap itu dibagi menjadi 2, yaitu pegawai tetap dan PNS, TNI, Polri,
atau pensiunan. Berarti yang pertama ini adalah yang paling atas, itu ada golongan pegawai swasta, ya. Dan yang kedua ini adalah golongan pegawai PNS atau pensiunannya. Jadi kalau swasta ini kaitannya kemana? Yang pertama itu ke 1721A1 berarti. Yang nomor 2 kaitannya ke 1721A2. Untuk penghitungan pegawai tetap, baik itu swasta maupun PNS ataupun pensiunannya, menggunakan tarif efektif ini setiap masa selain masa pajak terakhir. Berarti dari bulan Januari sampai November. Kemudian untuk bulan masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif tahun dikali pasal 17. Kemudian yang ketiga, untuk anggota Dewan Komisaris atau pengawas ya yang menerima penghasilan tidak teratur ya atas honor dan sejenisnya, maka kita gunakan tarif bulanan ini per masa pajak. Dan dia tidak dihitung kembali di akhir tahun. Ya. Karena metode penghitungan pasal 17 ini adalah penghitungan kembali PPh pasal 21. Kalau untuk anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, maka tarif efektif ini diterapkan setiap masa pajak, tidak terkecuali. Ya. Nah, kemudian kalau subjeknya itu adalah pegawai tidak tetap yang menerima upah dan sejenisnya, dibagi dua. Jika upah itu tidak dibayar bulanan, maka lihat berapa pembayarannya. Kalau tidak dibayar bulanan, kalau sampai dengan 2.500.000 per hari, maka kita gunakan tarif efektif ini. Dengan pembagiannya seperti tadi, sampai dengan 450.000 tarifnya 0, 450.000 sampai dengan 2.500.000 tarifnya 0,5%. Kalau di atas 250.000, jika di atas 250.000, di atas 2.500.000, maka tarifnya jika di atas 2.500.000 kita hitungnya menggunakan rumus lama, yaitu berapa penghasilan bruto dikalikan dengan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Jadi ini tarif yang lama, Bapak Ibu ya. Nah, kalau upah pegawai tidak tetap tadi dibayarkan bulanan, maka kita gunakan penghitungan tarif efektif bulanan, Bapak Ibu. Kalau dibayar bulan. Nah, ini jadi tricky Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu wajib pajak atau pegawai tidak tetap itu dibayarkan bulanan atau tidak? Nah, sebenarnya yang mengetahui adalah pemberi kerja masing-masing. Tapi sekarang sih kalau saya rasa, kalau dia bekerja lebih sampai dengan 1 bulan, walaupun dia dibayar harian, maka dia tetap dibayar bulanan, gitu. Maka tarif efektif bulanannya itu tarif efektif kali penghasilan bruto per bulan. Kemudian untuk bukan pegawai yang menerima honor, ya, bukan pegawai yang menerima honor, maka menggunakan tarif lama, yaitu penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Jadi tidak menggunakan tarif efektif bulanan, ya.
Kemudian untuk peserta kegiatan yang menerima hadiah atau sehubungan dengan kegiatan menerima honor, maka menggunakan tarif penghasilan bruto kali pasal 17. Ini juga tarif lama, tidak menggunakan tarif efektif. Peserta program pensiun yang melakukan penarikan dana pensiun di awal dan mantan pegawai yang menerima jasa produksi tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain, maka yang diberlakukan adalah penghasilan bruto langsung dikali tarif pasal 17. Jadi pengaturan yang baru ini, tarif efektif bulanan ini, hanya sebatas pegawai tetap, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, kemudian anggota Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak teratur, dan pegawai tidak tetap. Apa beda pegawai tidak tetap dengan bukan pegawai? Nah, kalau pegawai tidak tetap, dia memiliki perjanjian kerja gitu ya dengan kita. Itu pegawai tidak tetap. Misalnya kita pekerjakan untuk satu proyek, misalnya, itu pegawai tidak tetap. Kalau bukan pegawai, itu kita misalnya mempekerjakan tukang AC, ya, melakukan pembersihan gedung, pengecetan, ya, ngecat, ya, kita manggil tukang untuk ngecat. Nah, itu bukan pegawai. Tapi kalau dia ada perjanjian dengan kita bekerja, maka itu pegawai tidak tetap. Kalau pegawai tetap, ya jelas dia punya kontrak sebagai pegawai tetap. Nah, tarif efektif ini berarti hanya mengatur ke pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Ya, biar kita lebih jelas nanti. Jangan kalau bukan pegawai udah berarti nggak usah hitung dengan tarif efektif. Oke, lanjut. Subjek pemotong, nah ini nanti bisa dibaca, nanti kita akan bagikan materinya, silakan dipelajari aja, Ibu. Selanjutnya, subjek pemotong, subjek penerima, DPP, dan tarif, ini juga bisa dibaca. Ini sebenarnya rincian daripada yang ini, Pak Ibu ya. Nah, ini cuman pemaparannya, breakdown-nya saja. Nah, skema perubahan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Untuk pegawai tetap atau pensiunan, kondisi saat ini itu berarti sebelum PP ini terbit, yaitu kita lakukan penghitungan untuk setiap masa, kecuali masa pajak terakhir, dengan apa? Dengan menyetahunkan penghasilan bruto. Dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 bagi 12, yang saya contohkan di awal, yang dicontohkan kepada Tuan R. Kalau kondisi yang berlaku setelah PP ini muncul, yaitu dengan menggunakan tarif efektif. Menggunakan tarif efektif bulanan. Itu kalau misalnya, dan untuk masa pajak terakhir, itu kita bisa mengurangkan zakat atau sumbangan yang dibayar melalui pemberi kerja. Ini bisa dimasukkan ke dalam penghitungan PPh pasal 21 di akhir tahun, di Desember. Kemudian kita lanjut. Skema perubahan untuk pegawai tidak tetap. Nah, kalau sebelumnya itu menggunakan PTKP harian, kalau sekarang tidak lagi kita hitung PTKP harian.
Kita hanya hitung berapa penghasilan brutonya. Kalau di bawah 2,5 juta, itu kalikan 0,5% tarif efektif. Dan ini tidak ada penghitungan kembali di akhir tahun, Ibu ya. Ini jelas mempermudah, karena sebelumnya untuk penghasilan pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara harian, untuk gaji harian sampai dengan 450.000 per bulan, maka kita kurangi dengan PTKP harian. Kalau dulu penghasilan di baris ketiga ini ya, Bapak Ibu, kalau dulu penghasilan dengan 4.500.000 sampai dengan 10.200.000, maka kita kalikan 5% kali penghasilan bruto kurang PTKP sehari. Kalau dulu penghasilannya lebih dari 10.200.000, disetahunkan dikurangi PTKP. Kalau dibayar bulanan, maka tarif pasal 17 kali bruto kurang PTKP. Nah, dulu masih ada istilahnya PTKP harian dan PTKP bulanan. Nah, dengan tarif efektif kita nggak usah pedulikan lagi berapa PTKP-nya. Berapa dia penghasilan brutonya, langsung kita lihat. Kalau di atas 450.000 per hari sampai 2,5 juta, langsung kali 0,5%. Kalau di atas 2,5 juta, langsung kalikan 50% dikali tarif. Kalau dibayar bulanan, berapa brutonya, langsung kali tarif efektif. Gitu. Berarti kalau dibayar bulanan disamakan dengan pegawai tetap, gitu Bapak Ibu. Lanjut. Untuk perubahan yang bukan pegawai. Kalau bukan pegawai, perubahannya yaitu kalau dulu menggunakan PTKP kumulatif. Nah, kalau dulu untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan, langsung dikalikan tarif PPh pasal 17 dikalikan dengan 50% dari penghasilan bruto. Kalau bukan pegawai ini berkesinambungan, mendapatkan penghasilan berkesinambungan ini berarti lebih dari 1 kali, berarti lebih dari 1 bulan. Ber-NPWP hanya memperoleh penghasilan dari kita saja dan tidak memperoleh penghasilan lainnya, maka penghitungannya adalah tarif dikali 50% dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Kalau berkesinambungan tidak ber-NPWP atau memperoleh penghasilan lain selain dari hubungan kerja, maka tarifnya pasal 17 dikali 50% dari penghasilan bruto. Dan sifatnya kumulatif. Kumulatif berarti kalau dia sudah melebihi 60 juta, maka masuk ke lapisan tarif yang kedua, yaitu 15%. Saat ini dengan PP ini keluar, maka cara menghitungnya seluruh bukan pegawai, tarif pasal 17 kali 50% dari penghasilan bruto. Tidak ada lagi pengurangan PTKP, dan tidak ada lagi kumulasi tarif. Ya. Berapa penghasilan brutonya bulan itu kali 50% kali tarif. Kalau dulu misalnya kita selama 5 bulan pertama gajinya 15 juta misalnya penghasilan bruto atau 30 juta. Dikalikan dulu 50% sehingga dapatlah 15 juta. 15 juta kali 6 itu kan sudah 90 juta. Maka di bulan kelima dia sudah masuk ke lapisan tarif yang kedua. Kalau sekarang enggak, berapa penghasilan brutonya langsung kali 50% kali tarif. Mempermudah gitu ya. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu di kolom chat, nanti juga kita akan buka sesi diskusi ya. Nah, untuk PPh pasal 21 lainnya, itu sekarang, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk
tidak ada yang berubah. Cuma kalau dulu tarifnya kumulatif, sekarang nggak kumulatif. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh perhitungan. Ya. Contoh perhitungan yang pertama, pegawai tetap. Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan statusnya K0. Ada pembayaran premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian per bulan yang dibayar oleh Tuan PT Z ke Tuan A, masing-masing sebesar 0,5% dan 0,3% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayar dari perusahaan adalah 200.000 per bulan. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri adalah 100.000 per bulan. Zakat yang dibayarkan melalui perusahaan adalah 200.000 per bulan. Nah, selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh pasal 21 menggunakan tarif bulanan kategori A. Dari mana kita tahu kategori A, Bapak Ibu? Dari status K0. Apa aja yang kategori A? TK0, TK0, TK1, dan K0. Yang PTKP-nya 50 jutaan. Di sini bisa kita lihat bahwa dari gaji dari bulan Januari sampai Desember dianggap gajinya full 110 juta ya. Tunjangannya 20 juta, berarti menerima gaji sekitar 30 jutaan. Di bulan Januari yang rutin, premi yang rutin dibayar adalah 80.000. Premi yang dibayarkan dari 0,5% dan 0,3%, berarti 0,8%. 0,8% dari gaji berarti dari 10 juta itu adalah 80.000. Sehingga penghasilan brutonya 30 juta 80.000. Di bulan Januari 30 juta 80.000 itu masuk ke lapisan tarif kategori A dengan lapisan tarif 13%. Maka PPh-nya di bulan Januari adalah 3,9 juta. Bulan Februari misalnya Tuan A mendapatkan uang lembur 5 juta. Banyak ya Tuan A lemburnya ini sampai 5 juta. Maka penghasilan brutonya 35 juta. Nah, 35 juta ini sudah naik lapisan tarifnya ke lapisan tarif berikutnya, yaitu tarifnya 14%, sehingga PPh-nya 4,9 juta. Maret, April bekerja seperti biasa, lembur lagi di bulan Mei, 5 juta. Mungkin mengejar karena setelah Lebaran. Bulan April cuti Lebaran, bulan Mei, Tuan A lembur 5 juta. Sehingga penghasilannya 35 juta 80.000, penghasilan brutonya, PPh-nya 4 juta 900. Nah, di bulan Juni, ya, bulan Juli, Bapak Ibu, Tuan A menerima bonus. Nah, kalau dulu hitungnya di mana, Bapak Ibu? Berhitung dulu berapa PPh gaji plus bonus, dikurangi PPh atas gaji, itulah PPh bonus. Kalau sekarang, berapa yang harus kita setor di bulan itu? Kita cukup jumlahkan bonus ke dalam penghasilan bruto lain-lainnya. Sehingga di bulan Juli, penghasilan brutonya menjadi 50 juta, tarifnya 18%. Dari mana? Dari tabel. Nah, PPh-nya 9 juta. Kemudian di Desember, Tuan A mendapatkan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya 60 juta. Oh, mantap ini Tuan A. Ini Pak Momon, THR-nya 2 kali gaji dan tunjangan. Gimana harganya Tuan A ini? Rata-rata kita THR itu 1 kali 1 bulan gaji ya. Selamat ya Tuan A. THR-nya terima 60 juta. Sehingga kalau dulu gimana kalau kita terima THR, hitung dulu berapa
PPh gaji plus THR dikurangi PPh atas gaji, itulah PPh THR. Seperti itu ya penghitungnya kalau sebelumnya. Kalau sekarang nggak, semua digabungin aja. Jadi lapisan tarifnya 90 juta. 90 juta berapa tarif PPh-nya? Nah, kalau di Desember kita nggak menghitung lagi dengan tarif efektif. Nah, jadi jangan pakai tarif efektif, jangan cari 90 juta, tarif efektifnya berapa ya? Nah, 90 di bulan Desember kita lakukan penghitungan ulang dari Januari sampai Desember. Didapatlah bahwa di Desember itu kita lakukan penghitungan gaji selama setahun 120 juta, tunjangan tahun 240 juta, THR tahun 60 juta, bonus tahun 20 juta, uang lembur tahun 10 juta, premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 960 juta, sehingga penghasilan bruto setahun 450 juta 960 ribu. Kita kali tarif enggak, karena tarif ini hanya berlaku untuk penghasilan bruto bulanan. Lantas 450 ini kita apain, Pak? Nah, kita hitung seperti seharusnya. Penghasilan bruto tahun, lari ke sini. Nah, penghasilan bruto tahun 450 juta, dikurangi dengan biaya jabatan tahun, 5% per bulan, maksimal 6 juta. Ini udah maksimal, dapat 6 juta. Iuran pensiun 12 kali 100 ribu. 100 ribu yang mana? Yang dibayar sendiri oleh Tuan A. 1.200.000. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ada perbedaan. Sekarang zakat itu boleh mengurangi unsur penghasilan bruto. Kalau zakat itu dibayarkan melalui PT pemberi kerja. Ini zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib ya Bapak Ibu. Sehingga unsur pengurangannya adalah, kalau dulu Bapak Ibu perhatikan apakah ada unsur zakat dalam pengurangan PP penghasilan bruto? Tidak ada. Zakat itu hanya, zakat dan sumbangan keagamaan hanya muncul di PPh SPT tahunan karyawan tersebut ya, dan itu mengurangi penghasilan itu, bukan mengurangi penghasilan bruto. Kalau sekarang kita mengurangi penghasilan bruto setahun. Zakat yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Kalau ternyata dia membayarkan lagi zakat dan sumbangan lain, membayar sendiri tanpa melalui pemberi kerja, tetap masih bisa diakui di SPT tahunan. Nah, di sini didapatlah penghasilan itu tahunnya 441.000. Nah, dikurangi dengan PTKP sehingga penghasilan kena pajak tahunnya 382.000. Dapatlah PPh pasal 21 terutang itu 64.000 64.715.000. Berapa PPh yang sudah dipotong? Yang sudah dipotong adalah yang ini, balik lagi ke ini. Set, garisnya nggak lurus karena nggak pakai penggaris. Penghasilan PPh yang telah dipotong 50.120.000. Sehingga PPh Desember itu 14 juta 595.000. Ini yang dibayar di Desember. Enggak, kita kalikan 90 kali tarif. Kalau 90 kali tarif, misalnya tarifnya 20%. Berarti 20% kali 90, berarti 18 juta. Kebanyakan. Kasihan Tuan A-nya. Walaupun Tuan A-nya di Desember terima THR 6 kali gaji, tapi tetap PPh-nya seharusnya hanya 14 juta. Bisa ya? Paling tidak Bapak Ibu repotnya hanya di bulan Desember aja. Enggak setiap bonus. Jadi, mungkin harapannya, kalau Bapak Ibu selama ini, kami repot kalau mau ngasih bonus ke karyawan, karena repot menghitung PPh-nya. Nah, sekarang kasih aja bonus, nggak apa-apa. Karena menghitungnya gampang. Ya. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk contoh bukan pegawai. Tuan U adalah seorang pengacara.
dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta PT F. Untuk penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima dan memperoleh imbalan dari PT F sebesar kelihatan 400 juta. Nah, pembahasan DPP dasar pemotongan dan pengenaan PP pasal 21 atas penghasilan yang terima Tuan U adalah 50% dari 400.000. Dari mana? Kenapa pakai 50%? Karena bukan pegawai. Tahu dari mana bukan pegawai? Karena dia pengacara dan menangani sengketa kasus. Karena kalau pengacara itu hanya sesuai case by case saja. Penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif PPh pasal 17. Kenapa nggak pakai tarif efektif? Karena bukan pegawai. Tarifnya adalah 5% kali 60 juta ditambah 15% kali 140 juta. Loh kok ada 15%? Karena kan tarif pasal 17. Dan ini 200 juta. 200 juta. 200 juta itu sudah masuk lapisan tarif yang kedua. Sehingga PPh-nya yang harus dipotong atas penghasilan pengacara tersebut 24 juta. Lanjut kalau dokter. Nah, apakah ada dokter di sini Bapak Ibu? Atau yang punya klinik mungkin atau yang mempekerjakan dokter nih kita lihat. Untuk dokter, contoh Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktek di rumah sakit ABC. Perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan akan dipotong 20% oleh rumah sakit sebagai bagian rumah sakit dan sisanya 80% menjadi jasa dokter yang dibayarkan kembali ke dokter. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan, berarti ini komponen 80% ya, Bapak Ibu. Ini komponen 80%. Sebagai berikut, Januari jasa dokter yang ini komponen 100%. Maaf, ini kan yang dibayar pasien. Ini 100%. Nah, total 524 juta. Pembahasannya, dari 524 juta ini kita kalikan 50% dulu DPP-nya. Karena dokter bukan pegawai, maka dia dapat pengurangan 50%. Tidak kita kurangi lagi dengan PTKP. Kalau dulu kita harus kurangi PTKP, kalau sekarang langsung saja dikalikan dengan tarifnya. Jadi DPP-nya per bulan 22 juta, maka tarifnya seluruhnya 5%. Kalau dulu kita akumulasi, misalnya kita terima 20, 20, 20, kalau dulu seharusnya di bulan ke-6, bulan ke-6, itu sudah masuk lapisan tarif yang kedua. Kalau di aturan sekarang, berapa penghasilan bulanannya kali tarif. Ya Bapak Ibu, tidak ada lagi akumulasi tarif atau akumulasi PTKP. Ini contoh pegawai tidak tetap. Ini mungkin bisa dibaca nggak susahnya. Ini untuk pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan. Nah, kalau pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, penghitungannya sama seperti pegawai tetap. Gitu ya. Berapa penghasilan brutonya dikalikan tarif bulanan. Tarif efektif bulanan. Lihat PTKP berarti kalau dibayar bulanan. Contoh Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak teratur. Ini langsung kali tarif efektif. Kalau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas mendapatkan honor, maka dia dikalikan langsung tarif bulanan. Sesuai PTKP berarti.
Contoh pegawai pensiun yang menerima program menarik dana pensiun. Contoh Tuan Q bekerja sebagai pegawai pada PT J. Ikut sertakan pada dana pensiun DF. Ternyata Tuan Q lagi butuh dana untuk mempersiapkan masa pensiun. Kami yang Dan suruh mengut, jangan kamu yang naik. Ini dan menarik uang manfaat pensiun dari dana pensiun DF sebesar 20 juta. Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali melakukan penarikan dana manfaat pensiun sebesar 15 juta. Berarti dia 2 kali narik dana ya, 20 juta dan 15 juta. Maka atas penarikan dana tersebut di bulan April 2024 dipotong PPh dana pensiun tuh 5% kali 20 juta. Nah, sebesar 1 juta. Kemudian untuk penarikan di bulan Juni sudah itu, giliran kita naik haji, naik tarif. Naik tarif haji. Itu untuk penarikan dana pensiun bulan Juni 2024 besarnya adalah sebesar 5% dari udah ini anu, 15. berlaku mulai 1 Januari, Bu. Jadi gaji PTT itu akan nol aja. Entah nanti berapa persen naik tarif. Ya, bentar ya. Oh, saya nggak jadiin Pak Momen host ya. KPP ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, selesai ternyata Bapak Ibu. Sudah cukup ternyata slide nomor 28. Baik Bapak Ibu, nanti slide-nya akan kita berikan ya Pak Momen ya. Tetap akan kita berikan pada Bapak Ibu yang mengisi link registrasi. Nanti akan kita kirimkan link untuk link materinya dalam bentuk PDF. Silakan untuk Bapak Ibu pelajari. Demikian materi dari saya. Nanti kita langsung masuk saja ke sesi diskusi, ya. Sesi diskusi mungkin dipandu Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad bergabung bersama saya. Desktop. Nggak bisa ya? Nggak bisa sound. Oke. Ini apa nih? Langsung? Nyala atau langsung aja selesaikan? Ya. Jadi Bapak Ibu, saya stop sharing dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan dulu pertanyaan di kolom chat. Saya bantu, oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Oh iya, terima kasih Bang Agung sudah membedah PP 58 tahun 2023 secara komprehensif ya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung ya. Boleh nanti raise hand, nanti kita akan buka sesi tanyanya. Bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, ini kita beralih ke kolom chat ya, Bang Agung. Sudah banyak ternyata. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Maria. Bagung saya bacakan ya. Izin bertanya, tarif TER bulanan untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap apakah sama? Bagaimana nih Bang Agung? Ya, baik. Sama ya, Ibu Maria. Untuk tarif efektif, pegawai tetap, dan pegawai tetap sama. Yang membedakan itu hanya, kalau untuk pegawai tetap dan tidak tetap itu sama. Yang berbeda itu bukan jenis pegawainya, tapi PTKP-nya. Yang saya sebutkan tadi, kantor PTKP-nya 50 jutaan golongan A, 60 jutaan golongan B, dan 70 jutaan golongan C. Oke, jadi jawabannya tetap sama. Nanti untuk
slide-nya akan kita kirim ya, menyusul. Lanjut ke pertanyaan dari Ibu Wati. Untuk karyawan resign pada pertengahan tahun, untuk perhitungan PPh terutang pada saat resign-nya tetap mengacu pada 17, bukan? Terus, untuk mekanisme pelaporan SPT masa bulanan saat resign, bukan masa Desember, bagaimana? Silakan, Bang Agung. Baik, Ibu Wati. Baik, Ibu Wati bertanya, kalau karyawan resign di pertengahan tahun, bagaimana PPh pada saat resign? Karena kalau dulu PPh kalau resign itu kan kita langsung kalikan dengan berapa berapa bulan bekerja begitu ya, atau bulan bekerja kemudian dikurangi dengan PTKP. Kalau di PP ini tarif ini berlaku dari Januari sampai dengan November. Nah, Kak Momon mungkin ada ini tambahan. Jadi kalau nanti saya baca lagi ya Ibu Wati ya. Seharusnya penghitungannya itu hanya di Desember kalau di PP ini. Tapi saya akan coba baca lagi. Mungkin Pak Momon bisa bantu. Kita pending dulu ya Bu Wati. Saya minta Kak Momon untuk lihat dulu. Boleh Pak, bantu Pak. Resign di pertengahan bulan. Kalau kita baca sekilas, penghitungan kembali itu sesuai pasal 17 itu hanya di Desember. Berarti kalau dia resign, itu tetap dikalikan tarif efektif. Nah, untuk mekanisme pelaporan pada SPT masa resign, bukan masa Desember gimana? Nah, kalau menggunakan tarif efektif berarti menggunakan seperti itu, ya buat ya. Mungkin Pak Mumun bisa dan Pak Adi bisa bantu mencari tahu. Kita lanjutkan dulu aja, Sela. Oke, ini pertanyaan dari Bu Wati, kita simpan dulu ya. Nanti kalau sudah tersedia jawabannya akan kita sampaikan. Lanjut kita ke pertanyaan dari Pak Rizky Marleni. Bu Rizky Marleni, izin bertanya Pak. Untuk PPh pekerjaan borongan berkesinambungan, itu seperti apa skema perhitungannya Pak? Kita lanjut yang mana? Ibu Rizky ya? Iya, pertanyaan dari Bu Rizky Marleni. Untuk PPh pekerjaan borongan berkesinambungan itu seperti apa skema perhitungannya? Baik, di slide tadi sudah disampaikan untuk pekerjaan borongan yang berkesinambungan. Kalau sekarang berkesinambungan itu yang kalau dulu beda berkesinambungan. Bentar ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, agak. Maaf ya Bapak Ibu. Kalau dulu berkesinambungan itu pengaruhnya ke PTKP ya. Kalau sekarang tidak ada lagi PTKP di pegawai tidak tetap, gitu ya. Sekarang langsung dikalikan tarif efektif aja. Kalau dia dibayarkan secara bulanan. Berarti PTKP hanya mempengaruhi berapa lapisan di lapisan tarif mana dia. Kalau dulu kan berkesinambungan atau tidak, pengaruhnya itu ke akumulasi ke pengurangan PTKP-nya. PTKP setiap bulan dan akumulasi PPh tarif PPh-nya. Begitu. Saya sampaikan misalnya Januari sampai Juni dia masih di lapisan tarif pertama, maka memasuki bulan Agustus dia sudah masuk lapisan tarif 2, maka tarifnya berubah. Kalau di TER ini enggak. Kalau di PP ini dia berapa penghasilan per bulannya, di situ langsung dikali. Jadi skema perhitungan seperti itu. Nanti bisa dilihat di slide ya, Ibu Rizky.
dari PPR Pundi ya. Nanti materinya minta Pak Oke. Nanti akan kita kirim. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya Bang ya. Dari Ibu Sugihartini, jika ada perubahan data di pertengahan misalnya Januari sampai Mei K0 dan Juni berubah K1, jadi PTKP-nya ikutin awal atau bagaimana? Baik, terima kasih Ibu Sugiartini. Nah, kalau sebenarnya PTKP itu kan PTKP yang berlaku itulah PTKP di awal tahun, ya Ibu Sugiartini. Jadi PTKP untuk pegawai itu berlaku PTKP awal tahun. Berarti kondisi di awal tahun, bukan kondisi di akhir tahun. Jadi kalau misalnya ada penambahan anggota keluarga di pertengahan tahun, maka PTKP-nya itu sebenarnya tetap K0 begitu. Atau misalnya berubah dari kawin jadi tidak kawin, ya, atau tidak kawin menjadi kawin. Nah, itu yang berpengaruh itu PTKP di awal tahun. Jawabannya tetap mengikuti yang di awal tahun, Pak ya. Lanjut kita pertanyaan berikutnya dari Ibu Intan, pelaporan ISPT apakah masih sama? Ya, untuk saat ini masih menggunakan ISPT, tapi sepertinya ini akan dimasukkan ke dalam apa istilahnya kalau di Pesiap itu Ibu-Pot 21 ya. Nah, nanti akan masuk ke cetas. Cetas itu apa ya? Sistem Cortex. Nah, apa namanya? Sistem Pesiap kita yang terbaru nanti mudah-mudahan sesuai jadwal launching di bulan Juli. Nah, itu akan menggunakan Ibu-Pot pasal 21. Nah, kalau pegawai negeri ya, kalau instansi pemerintah itu sudah ada Ibu-Pot instansi pemerintah. Kalau swasta memang belum ada, selama ini masih pakai ISPT ya. Nanti bulan Juli akan menggunakan itu. Berarti sekarang sampai dengan Juni masih pakai ISPT 21. Nah, lah gimana Pak? Apakah sudah berlaku tarifnya sampai sekarang? Berarti kita tunggu ya update ISPT-nya gimana. Karena kan ISPT yang sekarang itu belum mengakomodir tarif efektif ini ya, Bapak Ibu. Apalagi ini kan berlakunya masa Januari, berarti pelaporan di masa Februari. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini muncul update ISPT pasal 21. Oke Bang Agung. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Kristina. Kalau tidak punya NPWP, apakah masih dikenakan kenaikan 20% lebih tinggi, Pak? Mengingat dulu tercantum di pasal 20 PMK 252 tahun 2008, tapi sekarang sudah dicabut. Baik, gimana Pak Adi? Baik, 123, apakah terdengar Pak Agung? Ya, silakan. 123, apakah sudah terdengar Pak Agung? Sudah terdengar ya Pak Agung ya? Mohon bisa dibantu mengulangi pertanyaan tadi, Bu Sheila. Oke, pertanyaan dari Bu Kristina. Kalau tidak punya NPWP, apakah masih dikenakan kenaikan 20% lebih tinggi, Pak? Mengingat dulu tercantum di pasal 20 PMK 252 tahun 2008, tapi sekarang sudah dicabut. Nah, untuk yang tidak memiliki NPWP ya, berarti nanti kan kita sudah menggunakan NIK. Bu siapa? Mohon maaf. Bu Kristina. Jadi Bu Kristina nanti di sistem Ibu-Pot 21 yang bakal gabung juga ke Citas. Nanti ketika Ibu memasukkan, nanti misalkan nanti ada karyawan nih nggak punya NPWP, otomatis kita menggunakan NIK ya. Nah, nanti ketika Ibu memasukkan NIK di situ, ketika diklik cek, nah ini karena memang bayang-bayang jadi agak susah ya. Ketika Ibu udah masukkan NIK, misalkan 1571 scan-scan, nah nanti diklik cek
Nah, ketika diklik cek nanti apakah di atas NIK tadi itu terkoneksi dengan sistem DJP, artinya dia memiliki akun DJP. Nah, itu artinya ya udah tarifnya normal. Tapi ketika yang bersangkutan memang belum melakukan aktivasi akun DJP, ya udah berarti nanti otomatis mengalami kenaikan 120 kenaikan menjadi 120% ya, Bu ya, kayak gitu. Jadi nanti bisa langsung dibuka di sistemnya ya, EduPort 21 yang memang sekarang belum launching. Nanti kalau launching kita melakukan sosialisasi, Bu. Nanti ketika memasukkan nomor NIK, pas sampai dengan Juli kan masih bisa masukin NPWP, yang kedua adalah NIK ya, dua-duanya masih bisa ya. Nah, kalau memasukkan NPWP otomatis tarifnya normal. Kalau memasukkan NIK nanti bisa dicek, diklik cek nanti apakah yang bersangkutan memiliki akun pajak atau tidak. Kalau memiliki otomatis tarifnya normal. Kalau tidak ada di sistem pajak, NIK-nya belum teraktivasi, otomatis nanti ada kenaikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Bang Adi. Begitu ya pertanyaan dari Ibu Kristina. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Mary Liliani. Dengan cara perhitungan yang baru ini, untuk karyawan yang biasanya tidak kena potong PPh pada saat pembayaran THR nantinya berarti kena PPh ya Pak? Terus nanti saat disetahunkan di Desember akan lebih bayar begitu ya? Bagaimana ya Pak? Baik, Ibu Mary. Kalau kondisi saat ini berarti kalau ada THR, nanti THR itu akan masuk ke dalam komponen penghasilan bruto bulanan. Ya. Misalnya gajinya hanya pas-pasan sesuai PTKP, misalnya ya, sehingga tidak akan ada PPh yang harus dipotong seharusnya. Namun karena dapat THR, maka dari THR itu akan dihitung ke dalam komponen penghasilan bruto dan akan dikalikan tarif efektif, jadi kena pajak. Nanti di akhir tahun itu dihitung kembali, ternyata tidak harusnya tidak kena pajak dan akan lebih bayar. Nah, kalau seperti itu nanti di Desember akan lebih bayar. Kalau memang lebih bayarnya karena itu bisa dikompensasi ke bulan berikutnya, Ibu ya. Kalau PPh pasal 21 bisa ada kompensasi. Atau dari SPT-nya si karyawan itu kan kalau memang dia akan lebih dipotong, dia bisa mengajukan pengembalian di SPT 1770-nya. Oke, baik Bang Agung. Selanjutnya kita masuk sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini. Jangan lupa untuk isi registrasi kehadiran ya. Linknya ada di kolom chat, bisa di scroll ke atas ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di share oleh Pak Momon atau Pak Ki Agus Abdul Rahman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria. Untuk sistem ISPT PPh 21 pegawai berkesinambungan berarti gimana Pak? Soalnya otomatis di sistem untuk perhitungannya. Ini tadi sepertinya sudah dijawab Bang Agung ya, soal ISPT ya. Bisa dicek kembali di ISPT-nya, kita menunggu pembaharuan ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini revisi dari Bu Sugihartini tadi. Maaf Pak, salah ketik di atas 100 juta per tahun, belum termasuk insentif dan THR. Cara menghitung PPh-nya bagaimana Pak? Langsung dijawab, Bang. Pak, untuk Ibu Sugihartini, maaf Pak, salah ketik di atas di atas 100 juta per tahun. Mungkin Ibu Sugihartininya bisa bergabung, Bu. Bisa bertanya. Apa salah ketik di atas 100 juta per tahun belum termasuk insentif dan THR. Cara menghitung PPh-nya gimana ya? 100 juta per tahun. Berarti per bulannya berapa, Bu?
Kalau 100 juta per tahun, belum termasuk insentif dan THR, itu berarti harusnya ada pajaknya kan? Karena kan PTKP itu maksimal kalau yang diatur di sini 72 juta. Gitu. Berarti kalau 100 juta belum termasuk insentif dan THR, itu berarti pasti ada pajaknya. Jadi cara menghitung pajaknya tetap per berapa penghasilan brutonya per bulan kali tarif. Gitu. Oke, baik Bang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Beni Purnama. Apakah ada jenis aplikasi atau sistem yang memperhitungkan itu? Karena bisa saja masing-masing pekerja tetap mempunyai kondisi dan penghasilan yang berbeda-beda, sehingga tarifnya juga berbeda. Ya, baik. Terima kasih Pak Beni. Nanti ini akan masuk ke dalam CETAS ya. CETAS itu Tax Administration System. Nah, mungkin itu deh ya. Pesiar sistem perpajakan yang baru. Dan nanti harusnya sih web-based semua. Jadi seperti e-bupet sekarang. Jadi nanti kita tinggal masukkan NPWP karyawan kita, pegawai kita, kemudian kita masukkan PTKP-nya. Nah, dari PTKP itulah yang akan mengarahkan dia ke tarif yang mana. Gitu. Seharusnya otomatis ya. Nah, yang masalah sekarang kan sebenarnya bukan di aplikasi nantinya itu sistemnya, tapi aplikasi ISPT. Nah, ini yang mungkin para pemberi kerja sekarang atau teman-teman konsultan ya harus lebih ini. Mungkin di ISPT tidak akan otomatis, bisa jadi ya, karena lapisan tarifnya aja ada 44 tambah 40 tambah 40, ada 124 lapisan. Walaupun banyak tarif-tarif yang sama. Cuman mungkin itu harus lebih di ini kalau di ISPT. Kalau di aplikasi, di sistem yang sistem baru nanti di bulan Juli seharusnya itu sudah otomatis. Kita masih nunggu ya untuk ISPT update-nya gimana. Oke, baik Bang Agung. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Rizka. Di aplikasi kan nggak masuk zakat untuk pengurangan. Nah, apakah ada update aplikasi atau bagaimana? Ini masih terkait aplikasi ya Pak Agung? Ya. Kalau untuk aplikasi yang bulan Juli, aplikasi perpajakan, itu nanti seharusnya tidak akan menginput per ini ya. Seharusnya selama ini pun di ISPT tidak kita sebagai, kalau kita ngisi ISPT itu kita nggak nginput gaji, tunjangan, iuran pensiun, enggak, kita langsung ngitung berapa penghasilan brutonya. Jadi mungkin yang mengurang-ngurangkan itu adalah si pemberi kerjanya langsung. Nah, kecuali di Desember kan tadi kan. Nah, harusnya di aplikasi, kalau memang aplikasi zakat itu akan dihitung di Desember, harusnya di aplikasi saat pembuatan A1 atau A2, harusnya ada di aplikasi itu. Tidak usah. Jadi nggak akan update karena nanti akan aplikasi baru bulan Juli. Sekarang masih aplikasi ISPT. Nah, ISPT kemungkinan besar tidak akan memasukkan unsur zakat karena zakat dihitung di Desember. Untuk zakat tadi hanya dihitung di Desember ya Bapak Ibu. Jadi walaupun zakat itu dibayarkan setiap bulan, nah, tapi kan setiap bulan yang kita hitung tuh tarif kali penghasilan bruto. Walaupun pengurangannya banyak, yang kita hitung penghasilan brutonya, gaji brutonya. Jadi zakat hanya dihitung di Desember. Dan zakat ini pun hanya zakat atau sumbangan keagamaan yang dipotong melalui pemberi kerja ya. Bapak Ibu, misalnya ada kantor instansi misalnya di Kabupaten Batanghari bekerja sama dengan Basnas misalnya, maka dia memotong zakat untuk penghasilan gaji tunjangan pegawai negeri yang ada di situ. Maka dia boleh mengurangkan zakatnya. Kurang lebih 800 jam ataupun 400 jam baru lubang ya. Nah, yang ketiga, setelah 1 bulan penanaman
kita kasih pupuk Korea. Dosisnya itu 300 gram. Oke, Bang Agung, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Bapak Vin ya ini ya. Pegawai tidak tetap jika secara tidak terkena pajak, apakah secara tahunan dihitung ulang? Berhubung PTKP masih sama, tetapi TK 0 sampai 5,4 juta terkena pajaknya 0%. Oke, baik. Kalau secara tidak kena pajak, apakah secara tahunan dihitung ulang? Kalau dia pegawai tetap, iya. Karena pegawai tetap harus diberikan 1721 A1 dan A2. Nah, hitung ulang ini kan kita tujuannya untuk menerbitkan A1 dan A2-nya. PTKP masih sama, TK 0, ya, 0%. Walaupun 0%, nah, Bapak Ibu, ini kan, kalau per 0%, berarti dia sebenarnya kena pajak. Kena pajaknya 0%. Dia kena pajak tapi nggak dipotong, gitu. Sehingga dia tetap harus dibuatkan bukti potong. Dan dia tetap harus dihitung ulang. Karena sebenarnya dia masuk ke lapisan tarif itu. Hanya saja lapisan tarifnya nilainya 0, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi dia bukan nggak dipotong pajak. Dia dipotong pajak sebesar 0. Oke, baik Pak Agung. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Wahyuningsih. Jika gaji karyawan TK 0 4 juta per bulan, di bulan April mendapatkan THR 4 juta, dengan demikian bruto April 8 juta. Apakah perlu dikalikan TER 1,5%, sedangkan penghasilan setahun tidak melebihi PTKP? Ini soal kasus ya, Bang? Iya. Pak Momon bisa bantu? Pak Momon bisa jadi? Oh, nggak bisa suara. Gimana? Mau ke sini? Ya, ditampung aja dulu ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Momon di kolom chat ya, Pak Ibu. Oke, pertanyaan dari Ibu Wahyuningsih kita tampung dulu. Kita lanjut ke pertanyaan Bu Elsa. Jika bukan pegawai seperti dokter, penghasilan 150 juta per bulan, perhitungan PPh 21-nya apakah bruto dikali 50%, langsung dikali 15%, atau dikali 5% dulu, atas 60 juta, lalu sisanya dikali 15%. Sama ini soal kasus juga. Bagaimana, Bang? Terlihat ya slide-nya, Bapak Ibu. Ini sudah kita contohkan untuk dokter. Dokter. Nah, untuk dokter menerima jasa medis ya, tarifnya itu tidak akumulasi lagi, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi, kalau penghasilannya 150 juta per bulan, maka PPh pasal 21-nya itu apakah bruto kali 50% langsung dikali 15, atau bruto atau dikali 5% dulu atas 60 juta lalu sisanya kali 15. Iya, seperti itu. Misalnya DPP-nya 75 juta. Kali ini kan semua DPP-nya di lapisan tarif pertama masih ya. Kalau itu kan DPP-nya sudah di lapisan tarif yang kedua.
Misalnya penghasilannya 150 juta, DPP-nya 75 juta, maka 60 jutanya kali 5%, 15 jutanya dikali 60 jutanya kali, ya benar, 60 jutanya kali 5%, 15 jutanya dikali 15%. Oke, berarti jawabannya ini ya, pernyataan yang kedua Bang Agung ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Mary Liliani. Nah, ini pertanyaan terakhir di kolom komentar. Tadi terkait pengenaan Ya. 123. Tadi untuk pertanyaan tentang listrik, nanti silakan ke ahli kependudukan kita Pak Adi. Silakan. Suara saya gimana Bang Agung? Apakah terdengar? Terdengar, cuma tak ini dulu ya, tinggi spotlight. Tes, dengar ya suaranya ya? Terkait dengan NIK-nya kenapa? Mohon maaf, bisa diulangi Ibu MC. Pertanyaannya untuk penggunaan tarif 120% lebih tinggi. Kalau NIK-nya belum diaktifasi, apakah kena tarif 120% lebih tinggi? Kalau karyawannya tidak ber-NPWP, apakah masih harus aktifasi NIK? Kalau karyawan, Supaya tarifnya normal. jadi memang Mengingat NIK akan menjadi NPWP. Jadi untuk karyawan tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi, itu memang aturannya memang dari lama ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apabila karyawan memang bila penghasilannya di atas PTKP lalu dilakukan pemotongan, pemberi kerja wajib ngecek apakah yang bersangkutan memiliki NPWP atau tidak. Kalau memang tidak memiliki NPWP, ya nggak apa-apa, cuma untuk pemotongannya pasti lebih tinggi tarifnya. Lalu untuk kedepannya kan kita akan melakukan NIK tadi yang sesuai ditanyakan ya, apakah harus melakukan aktivasi atau pemadanan NIK atas NPWP? Jelas ya. Salah satu resikonya itu tadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin bendahara ataupun pemberi kerja, alangkah baiknya segera melakukan cek ya karyawannya atau pegawainya apakah semuanya sudah melakukan aktivasi dan pemadanan NIK NPWP. Karena kalau memang belum melakukan pemadanan, nanti untuk di 1 Juli apabila memang belum melakukan pemadanan dan ada pemotongan, pasti dilakukan pemotongan dengan tarif yang lebih besar. Dianggapnya belum punya NPWP. Jadi Bapak Ibu segera yang melakukan pemadanan NIK NPWP. Seperti itu. Terima kasih. Tadi ada juga ya yang belum dijawab. Gimana lanjut Pak Agung? Saya lanjut dulu ya, yang berhenti bekerja ya. Bagaimana Pak Agung? Oh ya, pertanyaan tadi ada 2 pertanyaan pending ya Bang Agung ya, dari Bu Wati dan Bu Wahyuningsih. Mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan dari Bu Wati. Saya jawab yang satu ya Mbak ya, yang desain di pertengahan tahun. Jadi untuk tarif pemotongan kurang lebih jadi ada 2 ya, pakai atau pakai pasal 17. Jadi ada 2 ya. Tadi udah dijelaskan ya, kalau misalkan Januari sampai November bekerja pakai TER, nanti di Desember dihitung ulang lagi pakai pasal 17. Tinggal pembayarannya bagaimana, apakah nihil atau kurang bayar sekian atau lebih bayar. Nah, itu untuk di Desember. Begitu pula untuk yang mengajukan resign ya atau berhenti bekerja. Kalau boleh dipin apakah berhenti bekerja. Jadi misalkan Bu Sela dari Januari sampai bulan Mei bekerja di PTA, bulan Mei-nya resign, ya udah bulan Mei-nya tadi dihitung pakai pasal 17 seperti itu. Nanti di Mei itu dihitung tadi apakah memang
sudah nihil atau nanti di pemotongannya sesuai tarifnya berapa, kekurangannya yaitu tadi nanti di pasal 17. Kalau misalkan Ibu Sheila bekerja lagi di perusahaan lain ya nggak apa-apa, nanti dari dibuatkan bukti potong ya tadi ya setelah resign ya, nanti bukti potongnya dibawa di tempat yang bekerja baru. Jadi Bu Sheila nanti di bulan Desember dihitung lagi pakai pasal 17 lagi dengan memperhitungkan penghasilan yang dari Januari yang pakai bukti potong tadi. Jadi memang begitu pentingnya ya pembuatan bukti potong ya, supaya pajak yang telah dipotong pertama bisa dilaporkan, juga pemotongannya jadi benar dan jelas. Bagaimana Ibu siapa ya tadi ya? Bu Wati ya. Nanti untuk lengkapnya tutorial cara ininya ada di bukunya, buku pemotongannya ada itu. Nanti kita share ya Bapak Ibu ya. Pastikan sudah melakukan link registrasinya supaya nanti pengirimannya benar dan jelas ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Adi. Ini masih ada satu pertanyaan pending lagi ya dari Ibu Wayuningsi. Kita masih menunggu tim untuk mempersiapkan jawaban. Nah, sebelum itu saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta kelas pajak online untuk jangan lupa mengisi link registrasi kehadiran, sudah ada di kolom chat. Ya, boleh di-scroll lagi ke atas linknya, jangan lupa diisi. Bisa jadi yang rajin ikut kelas pajak online ini bisa mendapatkan gift. Wah, gitu ya. Oh iya. Oh iya, Ibu Meliliana raise hand ya. Oke, Ibu Meliliana Izin Mbak, boleh? boleh? Iya, Iya, silakan maaf. Ibu diaktifkan soundnya. Iya, maaf kita mau tanya apa yang menyambung yang tadi itu Mbak. Kalau misalnya apa resign yang tadi itu, kalau misalnya di bulan Mei kan kata Masnya tadi dihitung sesuai dengan tarif pasal 17. Nah, biasanya kalau resign seperti itu kan lebih bayar ya. Jadi hitungannya dianggap apa maksudnya dilaporkannya lebih bayar gitu ya maksudnya atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, saya coba bantu jawab ya, Bu Mary. Ya, Bu Mary, kalau misalnya di mute dulu ya. Kalau misalnya ada karyawan yang resign, kemudian dari penghitungan kembali PPh-nya, ternyata PPh yang dipotong itu lebih besar, maka PPh itu saat resign, dia akan diterbitkan 1721A1. Ya. Kemudian di 1721A1-nya itu mencantumkan PPh yang telah dipotong. Jadi ya, di bawah itu PPh pasal 21 terutang, PPh pasal 21 yang sudah dipotong. Kemudian di bawahnya lagi ada PPh pasal 21 yang lebih dipotong. Kelebihan itu diberikan kepada karyawan tersebut. Kalau di bunyi pernya seperti itu, peraturan Dirjen Pajaknya seperti itu. Saat karyawan resign, pemotongan pajaknya lebih besar karena penghitungan kembali, maka kelebihannya itu dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan oleh pemberi kerja. Jadi uang langsung diberikan ke karyawan tersebut oleh pemberi kerja. Di bulan resign-nya itu berarti ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kemudian berarti kita kan lapornya berarti kita laporkan lebih bayar untuk bulan itu berarti ya Pak ya. Kemudian kita kasihkan lagi bukti potongnya atau gimana? Nah, kita kan ngelapor di bulan itu tidak ada pemotongan di bulan resign itu. Ya, tidak ada pemotongan justru, tapi kan lebih bayar Pak. Lebih bayar kan berarti kita kembalikan uang ke dia, otomatis Iya. Kita lapor di PPh 21-nya minus gitu ya Pak ya? Ya, nanti saya Atau gimana? berikan pernya ya di sini ya. Ada di peraturan Dirjen Pajak itu contohnya. Jelas kok di Oke, situ. Nanti saya berikan oke. juga ya. Nanti sepaket nanti ya antara PP 58 kemudian PMK 168-nya juga akan kita kirimkan. Kemudian slide ini, kemudian PPh 21 nya juga akan kita kirimkan. Kemudian slide ini, kemudian PPh 21 nya juga akan kita kirimkan. Kemudian slide ini, kemudian PPh 21 nya juga akan kita kirimkan. Kemudian slide ini, kemudian PPh 21 nya juga akan kita kirimkan. Kemudian slide ini, kemudian
ada buku sakunya, buku saku e-book pemotongannya pasal 21, kemudian ada peraturan yang terkait dengan pemotongannya. Baik Ibu Melin, nanti bisa dilihat di situ ya. Di situ dibunyikan bahwa kalau Oke. ada kelebihan pemotongan karena resign, maka kepada karyawan tersebut diberikan dalam bentuk uang kelebihan itu dikembalikan langsung kepada karyawan. Seperti itu. Oke, Pak. Nanti coba kita pelajari lebih lanjut. Ya, nanti Makasih, Pak. kita belajar lagi. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Ini sepertinya sudah habis juga pertanyaan di kolom komentar ya. Pertanyaan secara langsung juga sepertinya sudah tidak ada, atau mungkin malu-malu untuk disampaikan di sini ya. Kita sudahi ya Pak Agung perjumpaan kita pada kelas online pajak kali ini ya. Baik, terima kasih kepada Bang Agung yang sudah membedah dan membahas secara komprehensif PP 58 tahun 2023 beserta Pak Moman dan juga Bang Adi. Terima kasih. Mulai dari latar belakang, dampak, tarif, dan cara perhitungannya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah antusias berpartisipasi di kelas pajak online kali ini. Ini partisipan kita yang hadir nih lebih dari 100 Bang Agung nih. Wah, luar biasa ya. Diharapkan media pembelajaran dan diskusi secara virtual ini tetap bisa memfasilitasi petugas pajak dan lebih banyak lagi wajib pajak yang bisa bergabung. Nah, walaupun kelas pajak online ini terbatas waktunya, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan terpendam ya, bisa disampaikan melalui media sosial kita, ada Instagram kita, Pajak Jambi Pelayangan. Di bio-nya ada berbagai layanan yang bisa Bapak Ibu gunakan, langsung cek di link tree-nya. Dan layanan WhatsApp konsultasi kita di 085267941199 atau telepon kantor di 0741626220. Dan selain kelas pajak online ini juga kita ada live IG dan acara lainnya yang akan kita share di Instagram. Jadi ayo segera follow IG kita Pajak Jambi Pelayangan dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berbagai informasi perpajakan terbaru. Dan Bapak Ibu yang hadir hari ini jangan lupa sekali lagi isi registrasi kehadiran ya. Linknya ada di kolom chat. Silakan di scroll lagi ke atas. Ini yang rajin bergabung bisa aja dapat gift ya. Jadi jangan lupa isi link registrasinya. Dan menutup kelas pajak online kali ini, saya Sheila Majid beserta tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam bertutur kata dan bersikap. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu.